Halo semua, selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan aplikasi sederhana, yaitu aplikasi pencatatan rekam medis pasien di puskesmas. Aplikasi ini saya buat berdasarkan request dari teman-teman yang sudah komen di kolom komentar ya pada video-video sebelumnya. Dan langsung saja di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang singkat dari aplikasi ini. Baik, pertama pada bagian aplikasi ini sudah saya buatkan beberapa tombol, diantaranya ada tombol data pasien ya ini. Nah, tombol data pasien ini memuat tentang data-data pasien yang berkunjung ke puskesmas tersebut. Jadi kita bisa menambahkan mulai dari nomor rekam medis sampai dengan jenis pasien, yaitu yang isinya ada BPJS, KIS, ASKES atau umum. Oke, nah ini adalah contoh form di bagian pendaftaran pasiennya. Terus di bagian form pasien juga kita bisa membuat atau mengedit data pasien tersebut ya. Tinggal kita klik saja pasien yang mau kita edit, lalu kita klik tombol edit, maka di sini langsung muncul otomatis data pasien yang bisa kita edit seperti itu. Kita juga bisa mencari data pasien yang sudah kita daftarkan di sini ya, lewat tombol bagian bawah sini, yaitu ada berdasarkan bisa nomor rekam medis, nama pasien, status, usia, atau jenis kelamin. Nah, berikutnya di bagian data dokter, di sini berfungsi untuk menambahkan data dokter yang bekerja di puskesmas tersebut. Jadi tampilan seperti ini ya. Kalau saya klik, pilih edit, maka di sini muncul data dokter yang ada fotonya juga seperti itu. Jadi ada nama dokter, terus spesialisasi di sini saya isi ada umum, THT, penyakit dalam dan kandungan. Oke, ada alamat, nomor telepon dan email. Jika kita mau menambahkan yang baru, tinggal kita klik tombol add. Ya, di sini tinggal Anda masukkan nama dokter nanti, spesialisasi, terus nomor telepon, email dan fotonya. Terus di sini juga dilengkapi pencarian ya, ada berdasarkan ya nama dokter, spesialisasi sama alamat. Lalu berikutnya di sini kita akan masuk ke rekam medis. Nah, ini. Nah, rekam medis ini berfungsi untuk mencatat kunjungan dari pasien ya yang berkunjung ke puskesmas. Jadi ketika dia berkunjung ke puskesmas, maka dia akan mendapatkan rekam medis sesuai dengan keluhan yang dialami. Contoh misalnya di sini untuk misal saya coba di bagian pasien 1, saya klik 2 kali di bagian sini ya. Klik 2 kali, maka di sini muncul keterangan pasien ini belum memiliki rekam medis karena dia baru daftar. Jadi dia baru masuk. Terus kita tambahkan rekam medisnya. Misalnya seperti ini. Tanggal saya isi rekam medisnya itu misalnya tanggal 5 ya. Terus bulan 2 tahun 2019. Dia menuju atau berobat ke poli umum. Kode ICD-nya saya isi 130. Ini kode ICD-nya hanya petugas puskesmas atau perawat atau dokter yang ngerti ya. Saya nggak ngerti ini. Nama dokter di sini untuk umum misalnya Sabto ya. Terus hasil anamnesa ini saya juga nggak ngerti isinya apa. Saya isi aja di sini hasil anamnesa. Diagnosanya di sini misalnya sakit kepala. Terapinya misalnya pijat gitu. Ini bebas. Saya membuatnya mengarang seperti itu. Lalu di sini setelah saya masukkan rekam medisnya, saya klik tombol add. Nah, maka di sini data rekam medis sudah dimasukkan seperti itu. Oke,
Nah, ketika dia masuk lagi ya ke dalam berobat lagi misalnya seperti itu. Kita clear dulu ini. Dia berobat lagi misalnya, jadi kita tinggal mengklik lagi di bagian data pasien ini, kita klik 2 kali, maka langsung muncul otomatis hasil rekam medis yang kemarin ya. Terus kita tambahkan lagi rekam medis yang kedua, misalnya tanggal 2 bulan 10 tahun 2020. Polinya ke umum lagi misalnya. Kode ICD-nya misalnya 250. Nama dokternya misalnya Mary. Sabtu lagi misalnya ya. Terus hasil anamnesanya misalnya, saya juga belum paham isinya. Saya ngawur aja dulu. Diagnosa misalnya sakit perut. Saya nggak tahu apa itu benar atau enggak diagnosa seperti itu. Terapi misalnya minum jamu. Kita klik OK, kita klik add ya. Oke, maka hasil seperti ini. Nah, dia masuk ke bagian pasien 1. Kita clear. Nah, di sini kalau misalnya kita mengklik yang lain, nah ini berarti ini untuk yang pasien 4. Jadi dia punya masing-masing dari rekam medisnya ya. Nah, ini tadi sudah selesai ya. Kalau kita mau mencetak berarti tinggal kita klik 2 kali di sini, nanti data muncul ke sini. Kita klik tombol cetak RM. Kita yes. Oke, nah maka hasilnya seperti ini. Ini adalah form template yang kita gunakan untuk mencetak hasil rekam medisnya seperti itu. Oke. Nah, di dalam sini juga ada informasi ya. Di sini ada tabel data dokter, ada tabel daftar poli di sini. Jadi ini informasi tentang dokter yang bekerja di puskesmas tersebut. Ini adalah daftar poli yang ada di puskesmas tersebut juga. Lalu ada lagi di samping sini ada grafik ya, ada grafik jumlah kunjungan. Jadi grafik jumlah kunjungan itu adalah grafik seberapa sering poli ini dikunjungi gitu. Jadi ada poli umum, poli gigi, poli jantung, poli kandungan, poli THT. Nah, nanti poli-poli ini bisa Anda edit, bisa diubah atau juga bisa ditambah atau juga bisa dikurang. Tergantung dari jumlah poli di puskesmas masing-masing. Nah, di bagian bawah ada total pasien ya, ada total dokter, lalu ada lagi jumlah pasien laki-laki dan jumlah pasien perempuan. Nah, untuk yang tadi ini penjelasannya yang bagian atas ini ya, yang di bagian poli keterangan grafik kunjungan ini adalah dia semacam kunjungan dari pasien ya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu misalnya namanya A, itu dia bisa dong berkunjung ke poli umum, ke poli gigi, ke poli jantung gitu. Jadi ini bukan jumlah pasien berdasarkan namanya ya, tapi jumlah pasien berdasarkan berapa kali dia berkunjung ke poli tersebut gitu. Nah, kita langsung saja bahas ya bagaimana cara membuat aplikasinya seperti ini. Saya simpan dulu dan saya tutup dulu. Oke. Nah, seperti biasa ya, nanti akan saya sediakan template dan coding ya ini. Jadi ada template dan ada coding juga. Nanti silahkan di-download di link yang sudah saya berikan nanti ya. Terus bagaimana cara pembuatannya atau bagaimana cara mengoperasikan? Pertama ya jelas di sini Anda download dulu filenya, lalu silahkan dibuka pada bagian aplikasi rekam medis template-nya ini. Klik 2 kali. Nah, jika sudah terbuka seperti ini ya, maka tampilan seperti ini masih ya. Jadi dia belum jadi. Dia hanya berupa template saja. Nah, untuk data-datanya ya, gitu kelengkapan sheet-nya saya jelaskan. Di sini ada sheet menu. Jadi sheet menu ini kita gunakan untuk pembuatan dashboard dan navigasi ya.
Lalu di sampingnya ada data atau sheet data pasien, ini dipakai untuk menampung data-data pasien. Di sampingnya lagi ada sheet data dokter. Nah, ini kita gunakan untuk menampung data-data dokter. Terus ada lagi sheet rekam medis. Ini kita pakai untuk menampung hasil rekam medis dari semua pasien yang terdaftar. Lalu ada sheet cari dokter, ini digunakan untuk pencarian data dokter ya. Lalu ada lagi cari pasien. Nah, ini digunakan untuk melakukan pencarian data pasien. Terus ada lagi rekam medis atau rekap RM. Ini digunakan untuk menampilkan hasil rekam medis berdasarkan nama pasien. Terus ada lagi cetak RM ya. Ini digunakan untuk pencetakan data rekam medis berdasarkan nomor rekam medisnya. Nah, di bagian cetak RM ini atau rekam medis ini, atas ini ngosih kosong ya. Jadi fungsinya ini saya kosongi adalah supaya Anda nanti bisa memasukkan kop dari puskesmas Anda masing-masing di atas ini. Jadi tempat kopnya di sini ya, jadi tinggal dimasukkan saja di bagian atas ini. Terus di bagian bawah sini itu sudah saya buatkan rumus ya. Nah, ini sudah aktif rumusnya. Jadi nanti ketika Anda memasukkan nomor rekam medis lewat form tadi, maka dia otomatis akan memunculkan hasil rekam medis sesuai dengan nomor RM-nya dan bisa langsung dicetak. Oke, seperti itu. Nah, baik, kita akan coba langsung aktifkan ya di bagian aplikasinya ini. Pertama, kita masuk ke developer ya. Jadi sebelum kita mengaktifkan, Anda cek dulu apakah developernya sudah aktif atau tidak. Jika sudah aktif atau jika belum aktif, maka silakan klik di bagian file, pilih option. Terus di bagian option sini Anda klik di bagian customize ribbon, lalu checklist di bagian tab developer di sini. Nah, ini checklist, lalu klik OK, nanti akan muncul tab developer di sini. Terus ketika sudah muncul tab developer, syarat berikutnya adalah Anda harus mengaktifkan makro security dengan cara klik developer ya, klik di bagian makro security, dan di sini Anda klik di bagian makro setting. Nah, di bagian makro setting ini Anda klik atau pilih di bagian enable all macros. Oke, terus klik OK. Nah, seperti itu. Baik, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah masuk developer dan klik Visual Basic. Nah, maka di sini akan ditampilkan beberapa bagian pada bagian project VBA sini ya. Nah, ini kita buka di bagian form dulu. Nah, di bagian form dulu ini ada namanya form dokter. Kita buka atau klik 2 kali di bagian form dokter ini. Tugas Anda adalah pertama, di sini Anda kasih nama pada bagian name-nya sini menjadi txt nama. Terus ini dikasih nama menjadi CB spesial. Ini kasih nama menjadi TXT alamat. Ini menjadi TXT telepon. Ini menjadi TXT email. Ini menjadi CMD add, CMD delete, CMD update. Terus ini tidak usah diganti ya. Ini adalah gambar atau tools image nanti yang kita pakai untuk menampilkan gambar. Lalu di bagian bawah ini ada CMD underscore upload. Jadi kita gunakan untuk mengupload gambarnya nanti. Nah, jika sudah memasukkan gambar atau mengganti dari nama-nama tools di sini, langkah berikutnya adalah Anda buka yang coding form dokter. Oke, nah ini coding form dokternya. Di sini kita akan aktifkan dulu pada bagian tombol foto ya. Nah, mengaktifkan tombol foto itu kita copy dulu yang pertama ini, yang dim Erwin G S string itu kita masukkan. Kita klik 2 kali ya di dalam tombol foto ini. Terus kita kita klik di atas sini, kita kasih baris atas kosong sini dengan cara tekan enter. Jadi klik sini, tekan enter, maka ada yang kosong di atas, kita paste langsung di situ. Oke, hasil seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita masukkan ya
masukkan dim Erwin GS string. Berikutnya kita masukkan tombol coding untuk tombol upload. Tombol upload itu adanya yang ini ya. Ini tombol uploadnya kita copy sampai dengan end width. Sampai dengan ini dia. Nah, ini. Kita copy, lalu kita taruh di dalam CMD upload. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah kita akan coba jalankan ya. Oke, kita klik foto ini. Nah, di sini dia ada perintah untuk isi terlebih dahulu pada nama dokter. Berarti kita isi dulu. Misalnya nama dokternya adalah Erwin S. Lalu kita klik foto. Nah, maka di sini akan muncul membuka folder untuk kita memasukkan fotonya ya. Kita cari fotonya dulu. Nah, misalnya fotonya ini ya. Nah, maka langsung terinput ke dalam sini seperti biasa ya, seperti yang sering saya praktekkan. Oke, sudah masuk seperti itu ya. Nah, nanti berikutnya kita aktifkan di bagian user form inisial. Anda tinggal copy ini. Ya, copy. Terus klik 2 kali di bagian user formnya. Terus ini dihapus ya, yang tadi terklik. Lalu Ctrl V saja atau paste. Oke, maka hasil seperti ini. Jadi ini digunakan untuk mengisi pada bagian spesialisasi ini ya. Jadi ini spesialisasinya itu isinya ini. Ada umum, THT, penyakit dalam, dan kandungan. Apabila masih ada ya, masih ada spesialisasi yang lain ya, tinggal Anda klik di dalam sini, terus ditekan enter, tambahkan lagi dengan cara ketik add atau dot ya, add item, petik 2, apalagi gitu ya, misalnya jantung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu kalau misalnya masih ada yang kurang. Kalau misalnya kelebihan tinggal dihapus saja gini. Nah, dihapus. Oke, kalau mau ngedit berarti tinggal diedit di bagian sini ya. Ini diganti bisa. Kita jalankan, maka dia hasil seperti ini. Nah, ini. Ada umum, THT, penyakit dalam, kandungan. Nah, berikutnya di bagian user form inisial sudah selesai. Kita masuk ke tombol add ya, atau tombol tambah. Tombol tambah itu yang ini ya. Nah, ini kita copy sampai dengan call update tabel. Nah, ini kita copy, terus kita masukkan ke dalam tombol add, langsung kita paste. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di bagian bawah. Di sini ada call update tabel. Jadi update tabelnya adalah perintah untuk memanggil perintah ya. Jadi perintah memanggil perintah gitu maksudnya. Perintah apa? Perintah update tabel. Nah, karena kita belum membuat update tabel, maka di sini kita harus membuat dulu update tabelnya ya. Nanti kalau nggak dibuat, maka dia akan debug atau error. Terus di bagian atas pun juga sama, ada call auto number dokter. Ini dipakai untuk membuat nomor otomatis ketika dokter ditambah. Yang ini adalah untuk menampilkan data di dalam list box nanti. Oke, nah kita akan membuat dulu di bagian call update tabel dan call auto number dokternya. Nah, kita buatnya di sini nih, di modul ya. Di sini sudah saya buatkan modul urut number nih. Jadi silakan diklik 2 kali di sini ya. Terus kita buka coding yang modul urut dan auto number. Nah, ini biar gampang ya, biar tidak bolak-balik, kita langsung copy saja semua ini ke dalam modulnya ya. Jadi kita copy semua ini ke dalam modulnya. Jadi Anda buka modul ini tadi, langsung klik kanan, pilih paste. Nah, nanti tinggal kita panggil saja gitu untuk modulnya.
Nah, tadi di sini di bagian form dokter di sini ada yang namanya call auto number dokter ya, dan update table. Nah, di sini kita akan cek yang mana sih. Nah, ini dia. Ini sub auto number dokter. Nah, ini dipakai untuk membuat nomor otomatis ya. Jadi dia nomornya di sheet 4 karena memang sheet 4 ini adalah tempat dokternya disimpan datanya. Terus ada lagi call update tabel. Nah, ini. Jadi update tabel ini berfungsi untuk mengaktifkan atau memunculkan data ya yang nanti tersimpan di dalam tabel data dokter sini, itu akan ditampilkan ke dalam list box ini. Nah, ini. Makanya di sini ada perintah sheet1.listbox1.listFillRank. Jadi sheet 1 itu adalah yang ini tadi. Listbox 1 itu yang ini ya. Nah, ini kita akan isi dengan data dokter dari kolom A atau dari ring A5 sampai dengan kolom C. Nah, di sini kita akan aktifkan dulu ya di bagian list box ini karena dia berhubungan dengan di dalam list box ini. Nah, ini ya. Jadi coding ini dia juga mengakses di bagian list box ini. Nah, kita aktifkan dulu dengan cara masuk ke developer ya, dibuka di bagian sheet-nya sini, masuk ke developer, klik di bagian design mode, terus ada klik kanan di sini ya, pilih properties. Oke. Nah, di sini namanya di list box 1 ya. Ini kolom count-nya kita isi jadi 3. Terus kolom head-nya kita jadikan true. Terus di bagian kolom width kita kasih angka 30. 30 ini artinya karena kita punya 3 kolom ya, maka kolom pertama itu kita atur besarnya sebesar 30. Nah, ini dia, ini kolom 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kita tutup kalau sudah. Masuk ke developer lagi, matikan design mode-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan atau kita coba untuk yang form dokternya ya. Kita coba jalankan. Nah, ini kita isi misalnya namanya dokternya adalah dokternya misalnya Dr. Sujarwo, spesialisasinya misalnya umum, alamatnya misalnya di Jombang, nomor teleponnya misalnya sekian, emailnya misalnya saya ngawur saja, email, kita kasih foto. Oke, nah ini misalnya dokternya. Terus kita tombol add ya. Ya, data dokter berhasil ditambah. Oke, kita tutup. Nah, maka di sini dia terisi gitu. Sujarwo. Nah, itu tadi. Jadi ada 11 dokter yang sudah masuk. Nah, ini fungsi dari listbox yang ada di sini. Jadi menampilkan data dokter yang dimasukkan gitu. Oke, nah berikutnya setelah kita mengaktifkan tombol add, kita aktifkan sekarang tombol delete-nya. Nah, ini kita buka codingnya ya. Ini yang auto number sudah kita masukkan semua, kita tutup saja. Kita buka di sini, kita cek yang tombol delete ya. Nah, ini dia tombol delete. Kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Oke. Nah, di sini ada call urut dokter dan call auto number dokter lagi. Ini sudah Anda masukkan di sini tadi semua ya. Ini ada urut dokter, ada auto number tadi. Nah, cuma nanti nyobanya, karena untuk nyobanya itu kita harus mengaktifkan dulu di bagian form tabel dokter sini. Oke, kita aktifkan dulu di bagian tombol yang lain untuk form dokternya. Di bagian update ini belum, kita aktifkan dulu. Nah, ini update ya. Copy sampai dengan sheet 1 select. Lalu kita taruh di sini. Oke, kalau sudah selesai, berarti sudah beres untuk yang form dokternya ya. Ini kita tutup codingnya. Terus kita buka
lagi di bagian form pasien. Oke, nah ini langsung juga kita aktifkan ya, kita buka coding yang form pasien. Nah ini. Nah, pertama kita aktifkan di bagian user form inisial ya. User form inisial itu yang ini nih. Nah, ini kita copy langsung. Klik 2 kali di bagian user form yang kosong sini. Lalu langsung ini dihapus saja. Ctrl V atau paste, maka akan terisi seperti ini ya. Jadi di bagian form pasien ini sebelum Anda ngisi ini saya lupa ngasih tahu ya. Ini nanti diganti ya name-nya. Jadi nanti kalau misalnya propertiesnya ini nggak muncul ya, karena kita mau mengganti tapi karena propertiesnya nggak muncul, Anda bisa mengklik di bagian sini. Nah ini properties. Jadi Anda ganti dengan nama txt no rm, terus ini adalah txt nama, ini adalah cb status, ini adalah txt tanggal masuk, ini adalah txt tanggal lahir, ini adalah txt usia, ini adalah txt jenis kelamin, ini adalah txt pekerjaan, terus ini adalah txt KTP, nomor KTP maksudnya ya. Tapi saya ganti nama dengan txt KTP, ini txt CKN, ini txt alergi, ini txt CB pasien. Terus di bawah ini adalah cmd add, ini adalah cmd delete, ini adalah cmd update. Nah, setelah diganti maka kita masukkan codingnya. Pertama coding untuk user form inisial tadi ya. Nah ini sudah kita kopikan tadi. Nah ini dia. Jadi kalau kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Statusnya ada tuan, nyonya, anak. Lalu ada lagi laki-laki, perempuan, jenis kelamin, dan jenis pasiennya ada BPJS, KIS, ASKES, dan umum. Itu isinya. Nah berikutnya di bagian tombolnya ya, bagian add sini, kita buka, kita cari tombol add-nya. Oke, nah ini dia tombol add-nya, kita copy dari sini sampai dengan bawah, and if ya ini. Kita klik 2 kali add-nya, langsung kita paste di sini ya. Oke, ini sudah ya, sudah kita masukkan. Dan kita masukkan juga coding kedua yaitu delete. Oke, nah ini. Jadi untuk sementara ini pembuatan aplikasinya itu kita kopas seperti ini ya. Coding sudah saya siapkan, tinggal Anda kopas, masukkan ke dalam tombol yang sesuai. Nah, cuma nanti ketika saya sudah positif untuk membuat kursus online, nanti kita akan belajar ya dari awal tentang pembuatan codingnya itu bagaimana sih. Karena memang untuk pembuatan aplikasi ini kalau misalnya saya membuatnya dari awal mengetikkan coding, mungkin Anda bisa bayangkan ya berapa jam waktu pembuatan satu aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya kita buat berpart-part ya itu kayaknya lama banget, nanti nggak selesai-selesai gitu. Oke, untuk yang tombol delete sudah selesai ya. Berikut tombol update. Tombol update ini kita copy sampai dengan bawah ya, sampai dengan sheet 1.select. Nah, ini kita masukkan di sini. Oke, seperti itu. Kita simpan dulu dan kita coba ya, kita coba jalankan. Oke. Nah, di sini nomor RM-nya misalnya saya ngawur ya. RM 10025. Nama pasien misalnya Wiro Sableng. Statusnya misalnya anak. Tanggal masuk ke rumah sakit atau ke puskesmas ini misalnya tanggal 5 bulan Agustus 2020. Tanggal lahir misalnya 25/1999. Usianya misalnya 12.
laki-laki, pekerjaannya misalnya pelajar ya, nomor KTP-nya kita kasih strip, nomor JKN misalnya kita ngawur, alergi obat misalnya bodrek. Jadi alergi obat ini dipakai atau diisi berdasarkan informasi dari pasien ya, yaitu alergi obat apa gitu. Nah, ini form ini saya ambil sesuai dengan contoh yang saya contek di internet ya. Jadi saya mencari referensi untuk pembuatan aplikasi ini, itu mencari di internet kira-kira apa aja sih data yang diperlukan untuk pembuatan pembuatan rekam medis gitu. Terus di sini kita isi apakah dia itu BPJS, KIS atau ASKES atau umum ya. Misal kita pilih yang BPJS misalnya. Terus kita klik tombol add. Oke, data dokter berhasil ditambah. Nah, ini salah ya kalimatnya. Kita edit. Nah, ini harusnya data pasien. Oke. Ini pasien. Nah, itu. Ini juga pasien. Jadi ini hasil kopian dari dokter ya. Jadi belum saya ganti. Oke. Simpan. Nah, kalau sudah, kita cek di bagian data pasien. Nah, ini ya. Isinya ada Wiro Sableng, laki-laki, AN, anak ya soalnya ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, berarti sudah selesai untuk pasien ya. Apa juga sudah selesai. Nah, berikutnya di sini kita aktifkan yang form tabel dokter. Nah, ini kita tutup dulu untuk codingnya ini. Kita buka yang coding form tabel dokter. Nah, ini. Kita buka yang form tadi dulu ya. Pertama di sini sama seperti yang tadi, kita kasih nama dulu tulis-tulisnya. Pertama di sini tulisnya CMD add. Lalu ini CMD edit, ini tabel data ya. Terus di bagian tabel data sini ada ganti dengan pengaturannya adalah bound kolomnya 2, kolom countnya 7, kolom widthnya pertama 30. Terus di sini CMD berdasarkan, di sini TXT kata kunci, di sini CMD cari, dan di sini CMD update. Nah, kalau sudah kita aktifkan codingnya. Pertama kita aktifkan coding di bagian user form inisial. Nah, ini. Tap 2 kali di sini. Kita paste. Kita jalankan. Maka di sini ada keterangan call refresh tabel yang terblok. Nah, jadi ada keterangannya adalah sub or function not defined. Artinya tidak ada ditemukan function atau perintah dengan nama refresh tabel. Jadi kita aktifkan dulu ya di sini. Caranya adalah Anda buka lagi codingnya sini. Cari, nah ini dia, private sub refresh tabel. Ini kita copy. Kita masukkan ke dalam user formnya sini ya. Taruh bawahnya sini. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan sudah masuk. Nah, jadi fungsi dari call refresh tabel ini, dia akan memanggil atau menjalankan perintah, yaitu mengisi list box-nya. Jadi list box-nya akan diisi gitu. Nah, diisi seperti ini dengan data pasien dokter ya. Jadi ini adalah data bukan pasien ya, data dokter gitu maksudnya. Nah, ini. Oke, berikutnya di bagian ini, di bagian tombol cari dulu ya, cari dengan update tabel. Nah, di bagian cari di sini kita mana cari ini? Nah, ini cari ya. Kita copy dari on error sampai dengan call MSG box ini. Kita copy, terus kita klik 2 kali di sini, langsung paste. Nah, seperti itu. Dan berikutnya di bagian sini ada update tabel ya. Update tabel itu cukup kita copy saja coding ini. Nah, ini dia call refresh tabel sampai sini. Ini kita taruh sini ya.
Oke, kalau sudah, berikutnya untuk tombol add. Tombol add ini kita ketik saja codingnya dengan membuat perintah, yaitu kita ketik nama form dokternya ya. Jadi form dokter.show seperti itu. Nah, jadi kalau saya klik ini maka akan terbuka form dokternya untuk dipakai buat menambah data. Lalu di bagian edit data ini kita kopikan lagi coding, yaitu yang ini ya. Nah ini sampai dengan ini. Nah, kalau MSG box kita copy, kita taruh di sini. Oke, nah di sini kalau untuk mencobanya tinggal kita klik sekali, pilih edit data. Nah, maka otomatis dia akan terisi seperti ini. Nah, itu. Oke, di bagian form tabel dokter sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian form tabel pasien. Nah, ini. Tabel pasien pun juga sama, kita tutup dulu. Kita buka yang form tabel pasien. Nah, di bagian form tabel pasien ini kita aktifkan juga di bagian private sub user form inisial ya, ini ya. Nah, ini kita copy yang user form inisial, langsung juga dengan di bagian private sub refresh tabel. Oke, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam user form sini. Ini dihapus dulu, langsung di paste ya, di kanan paste. Nah, kenapa kita langsung copy dua? Karena di sini di bagian user form inisial itu ada perintah call refresh tabel, dan di sini juga sudah kita buatkan call refresh tabel. Fungsinya sama juga dengan yang di bagian dokter tadi, yaitu mengisi list box. Ini juga sama, itu juga mengisi list box data pasien. Maka di sini kalau kita jalankan, terisi data pasiennya. Ini juga terisi berdasarkan nomor rekam medis, nama pasien, status, dan lain-lain. Oke. Terus kita lanjut dengan menghidupkan tombol cari ya. Tombol cari di sini. Nah, ini dia. Kita copy ini. Kita copy, masukkan ke dalam tombol cari ya. Paste di sini. Oke. Setelah kita paste, kita coba jalankan. Nah, ini kita coba cari nama pasien. Misalnya nama pasien adalah Agus. Cari. Nah, ini udah dapat ya. Oke. Nah, di bagian update tabel itu kita copy dari mana ini? Update tabel. Nah, ini kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini. Jadi fungsinya sama dengan yang tadi ya, itu mengupdate tabel. Misalnya seperti ini nih. Pasien misalnya Agus. Nah, kita klik update tabel, dia kembali ke awal gitu. Nah, update tabel ini pun juga kita pakai ketika nanti kita sudah menambahkan data pasien yang baru, terus data pasiennya itu kok nggak masuk ke sini, maka kita klik update tabel supaya dia masuk ke dalam list box-nya. Oke, berikutnya di bagian add data kita aktifkan dengan cara kita ketik form pasien.show. Simpan, terus berikutnya di bagian edit data. Edit data ini juga kita copy langsung dari sini ya. Nah, ini kita copy sampai dengan call MSG box. Kita copy, kita masukkan ke dalam edit data sini. Nah, gitu. Nah, untuk mengeditnya ya, jadi kita tinggal klik di sini, terus kita klik tombol edit ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini tinggal Anda bisa melakukan perubahan data atau pengeditan data ya. Misalnya mengganti status, jenis kelamin, dan sebagainya. Kita tutup dulu. Kita sudah selesai di bagian form pasien dan form tabel data pasien ya. Nah, ini. Nah, tutup dulu sini.
Nah, berikutnya kita masuk ke bagian form rekam medis. Nah, ini. Berarti ini kita tutup juga ya. Kita buka yang form rekam medis. Oke. Nah, di bagian form rekam medis ini kita ganti dulu nama-namanya. Pertama di sini dia ada txt no rm, lalu ada txt pasien, txt jenis kelamin, txt status, txt tanggal cek, terus cb poli, txt kode, cb dokter, lalu txt anamnesa ya. Nah, di bagian txt anamnesa ini kita atur di bagian multi-line-nya itu Anda jadikan true. Setelah itu di bagian scroll bar-nya pilih yang vertikal ya. Karena biasanya tujuannya apa, kita membuat dia itu jadi true. Artinya itu nanti ketika kita mengetik di bagian hasil anamnesa ini yang misalnya hasilnya panjang ya. Misalnya panjang begitu, nanti dia turun ke bawah gitu. Nah, ketika panjang lagi ya nggak cukup misalnya, maka ada scrollnya di sini. Nah, ini adalah fungsi dari scrollnya supaya kita bisa membacanya naik turun gitu maksudnya di bagian textbooknya gitu. Oke, itu fungsi dari kita mengatur pada bagian multi line dan di bagian scrollnya ya tadi ya, di bagian scroll barnya yang vertikal tadi. Ini juga sama, kita kasih nama txt diagnosa, Anda atur juga di sini multi line-nya true dan scroll barnya pilih yang vertikal. Terapi pun juga sama ya, kita kasih nama txt terapi, terus di sini kita pilih multi line-nya true ya, scroll barnya vertikal. Terus yang ini kita kasih nama txt cari, ini cmd reset, ini tabel cari ya. Tabel cari itu kita atur di sini untuk kolom com-nya ada 4, terus kolom head-nya true ya. Terus kolom width-nya Anda ketik 120, titik koma 120, titik koma 100, titik koma 50. Oke, itu untuk mengaturnya. Jadi cara ngetiknya gini, 120 ya, titik koma 120, titik koma 100, titik koma 50. Nah, seperti ini. Itu cara pengetikannya. Terus di bagian bawah sini kita kasih nama ada tabel data dengan kolom com-nya 13, kolom head-nya true. Kolom width-nya kita kasih 0 ya. Pertama kita kasih 0 ini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian bawah ini ada tombol ya, kita kasih nama cmd print rm. Terus di sini ada textbox kecil, kita kasih nama nomor delete. Ya, seperti itu. Di atas kita kasih nama cmd add, di cmd delete, terus cmd update dan cmd clear. Nah, jika sudah kita kasih nama, kita kasih codingnya ya. Pertama di sini kita kasih coding di bagian user form inisial, kita cari di paling bawah biasanya ini. Nah, ini user form inisial ya. Kita copy langsung dengan ini ya, private sub refresh tabel rm sama private sub isi dokter ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke dalam user form ini. Nah, kita klik sini, kita hapus, Ctrl V. Nah, ini jadi kita sudah masukkan ada 1, 2, 3, 4 ya, supaya nanti langsung jalan. Ini private sub user form inisial, ini kita pakai untuk mengisi di bagian combo box poli ya. Jadi kita nanti isi dengan seperti ini nih. Nah, ini polinya, umum, gigi, kandungan, jantung, THT. Nah, ini kita dapatnya dari sini tadi. Nah, terus ada lagi call refresh tabel cari sama call isi dokter. Nah, di bagian call isi dokter, yaitu nanti dia akan mengisi di bagian combo box dokternya ya. Jadi di bagian combo box ini. Nah, ini. Jadi combo box ini isinya tuh kita ambil dari sheet ini. Nah, ini nama dokternya ini. Oke, di bagian refresh tabel cari ini ya, ini dipakai untuk mengisi di bagian list box ini. Terus di bagian
tabel data ini itu digunakan untuk mengisi di bagian list box ini gitu. Makanya kita jalankan, ini terisi seperti ini ya, dia sudah terisi otomatis di bagian list box-nya yang terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien sampai dengan statusnya ini ibu, bapak atau anak gitu. Oke, di bagian struktur inisial sudah ya, sama kode pendukungnya tadi. Berikutnya kita aktifkan di bagian klik 2 kali list box ini. Kita buka codingnya. Kita cari dulu di mana nih. Delete bukan ya, print bukan, reset bukan, update bukan, private sub. Nah ini dia ya, tabel cari ini. Ini kita copy langsung dari on error sampai dengan call MSG box ini. Nah ini kita copy, kita klik kanan pilih copy, terus kita klik 2 kali di bagian list box ini, terus ada ubah yang tadinya klik menjadi DBL klik. Kita hapus ini, terus kita taruh sini. Nah ini fungsinya adalah ketika kita jalankan, kita klik 2 kali di sini, nah maka dia akan menampilkan data, harusnya ya, ini menampilkan data ke dalam sini gitu. Cuma di sini ternyata ada bagian yang belum kita buat, yaitu call cari RM. Kita buat dulu. Nah ini kita cari codingnya di sini, call cari RM. Nah ini dia private sub cari RM, kita copy sampai dengan call MSG box ya. Nah ini sampai dengan nsub ya. Nah ini sampai dengan nsub, kita copy lalu kita paste. Nah di mana ini enaknya, di bawah sini aja deh. Nah ini kita coba, kita klik 2 kali di sini misalnya. Nah ini otomatis langsung terisi ke sini ya, dan ini langsung juga terisi otomatis gitu. Rekam medis yang pernah dia jalani gitu maksudnya ya. Nah ini juga kalau misalnya nggak ada, maka di sini keterangannya dulu pasien ini belum memiliki rekam medis gitu. Kalau nggak ada, ini juga sama. Nah, ini kalau ada begini hasilnya. Oke. Berikutnya di bagian double klik ini sudah. Terus kita lanjut sekarang ke bagian tombol add ini. Karena nanti setelah kita memilih data pasien, maka di sini kita isi nih ya. Kita ngisi dari tanggal sampai terus polinya, terus kode ICD-nya, nama dokternya siapa, hasil diagnosa terapi kita isi, baru kita klik tombol add gitu. Kita klik 2 kali, kita cari tombol add-nya di paling atas biasanya. Kita copy, kita taruh sini. Nah ini sudah bisa kita pakai ya. Nah ini misalnya ya, ini belum mempunyai rekam medis, kita isi tanggal rekam medisnya misalnya tanggal 6/4/2020. Polinya misalnya jantung, ICD-nya saya ngawur, saya nggak ngerti itu isinya apa. Terus nama dokternya misalnya Sabto, hasilnya misalnya hasil jantung, diagnosa jantung, terapinya terapi jantung, terus kita klik tombol add. Oke, nah maka dia masuk ke sini ini ya, dia masuk ke sini dan ini harusnya dia nggak hilang ya. Kita coba perbaiki codingnya. Nah ini kita hapus ya, txt nomor RM sampai dengan terapi.
sorry, yang dihapus itu yang ini dari txt nomor, sorry, kok bingung saya. Yang ini nih ya, ini kita hapus dari tanggal cek sampai dengan ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita tambahkan, maka yang ini nggak hilang gitu, tanggal apa, nama keterangan dari pasiennya gitu, jadi kita tahu ini punya siapa gitu maksudnya. Oke, berikutnya di bagian kode ini ya, di bagian DBL klik atau coding di bagian listbox ini. Oke, kita buka codingnya. Codingnya dia yang, nah ini dia, sorry bukan ya, nah ini tabel data ya, ini kita copy sampai dengan call MSG box. Nah, ini kita klik 2 kali, terus Anda jadikan di sini DBL klik. Ini kita hapus, kita paste. Oke. Nah, kalau kita coba ya, kita klik di bagian sini misalnya tadi, terus kita klik 2 kali sini. Nah, ini akan masuk ke sini ya. Jadi kapan dia rekam medis ya, kemana, nama dokter siapa, ini masuk ke sini semua. Oke. Ini sudah selesai untuk yang di bagian listbox-nya. Kita masuk sekarang ke bagian tombol delete. Nah, di bagian tombol delete ini, nah ini di tombol delete, ini kita copy sampai dengan call cari RM, kita copy, paste di sini. Nah, gitu. Ini fungsinya adalah menghapus hasil rekam medis ya. Jadi contoh misalnya, nah ini yang banyak saya hapus satu misalnya. Ini Pak, nama pasien ini nama pasien itu sebenarnya sama ya, cuma di situ karena sistemnya saya copy ke bawah, jadi dia berubah namanya. Cuma di sini nomor RM-nya sama semua. Saya hapus ya satu. Nah, ketika saya klik 2 kali, dia di sini akan terisi juga nomor datanya gitu. Ini nomor 6 datanya. Ini nomor 8 itu didapat dari nomor data di dalam sheetnya ya. Yang kita hapus, kita klik tombol delete. Yes. Oke, data berhasil dihapus, kita klik OK. Nah, maka sudah hilang untuk datanya. Nah, ini. Misalnya saya hapus lagi pasien nomor yang ini ya, yang pasien 5 ini ya. Hapus. Oke, pasien 5 sudah nggak ada gitu. Kita tutup, berarti tombol delete sudah selesai. Sekarang tombol update. Tombol update. Mana update ya? Nah, ini dia update-nya. Kita copy sampai dengan call cari RM. Kita copy, terus kita taruh di bagian update sini. Paste, nah gitu. Ini fungsinya untuk mengupdate data dengan cara kita klik 2 kali di bagian nama pasien, terus kita klik 2 kali di bagian yang mau kita update. Misalnya ini salah ya, dia nggak di poli gigi tapi di poli umum. Kita update ya. Terus di sini kita klik tombol update. Nah, maka nanti jadi umum ya. Nah, ini cuman kita ganti dulu dah, ini kayaknya ada yang salah ya. Ini harusnya ada polinya ya. Jadi kita ganti di bagian sini nih. User form ya, klik 2 kali di bagian user form inisial ini. Ini kita tambahkan ya. Poli
poly, dan ini juga sama, tambahkan poly juga. Nah, seperti itu. Jadi supaya ada keterangan polinya di depan. Karena nanti kalau nggak ada polinya ini berpengaruh ke bagian nanti rekapitulasi. Ini saya tambahkan secara manual dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian delete sudah, update juga sudah barusan ya. Terus clear. Nah, ini clearnya kita dapat dari mana nih, kok nggak ada. Kita cari dulu. Nah, ini dia CMD clearnya ya. Kita copy sampai dengan sini. Nah, ini. Kita taruh di sini langsung. Oke, jadi fungsinya dia ketika kita klik 2 kali di sini ya, terus Anda membuka ini misalnya, Anda klik tombol clear, maka semua dibersihkan gitu. Oke, terus di bagian reset, ya ini kita cari juga. Reset. Terus. Nah, ini CMD reset, nah ini ya. Ini kita copy sampai sini, kita masukkan ke dalam tombol reset sini. Nah, gitu. Nah, oke, kalau sudah, sekarang di bagian cetak RM ini. Oke, di bagian cetak RM kita copy. Nah, ini cetak ya. Berarti ini kita copy dari sini sampai dengan and if. Nah, kita taruh sini. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencetak ya, tinggal Anda klik 2 kali di bagian nomor rekam medis atau nama pasien. Terus Anda klik tombol cetak RM. Terus di sini kalau mau cetak tinggal klik tombol yes. Nah, maka di bagian sini akan langsung terisi ya. Nah, ini nomor RM-nya. Ini pasien yang tadi kita masukkan gitu. Oke. Cetak RM sudah ya. Berarti untuk yang di bagian form sudah selesai ini ya, di bagian form ini. Tinggal sekarang kita mengaktifkan atau di bagian modul menunya ini. Nah, ini. Jadi buka sekarang di bagian modul menu. Nah, ini ya. Ini tinggal Anda copy semua. Copy semua terus taruh di dalam sini. Oke. Modul menu ini dipakai untuk memanggil form-form dan menyimpan sama keluar nanti. Oke, kalau sudah, di sini kita hubungkan ya. Di sini kita hubungkan, klik kanan, pilih assign makro. Kita hubungkan dengan yang data pasien, yaitu yang di bagian ini. Open pasien, nah ini. Klik OK, ini juga sama, klik kanan, pilih yang Open Dokter. Klik kanan, pilih yang Open RM. Ini klik kanan, pilih yang Simpan. Klik kanan, pilih yang Keluar. Nah, ini. Jadi ini sudah bisa kita gunakan. Oke, seperti ini. Ini simpan, ini keluar ya. Nah, berikutnya kita aktifkan di bagian sini ya, listbox ini ya. Jadi kita klik developer dulu, aktifkan design mode-nya, terus Anda klik di sini ya.
Nah, ini kita klik kanan, pilih properties. Oke, pertama di sini sorry, bukan ini dulu ya, tapi di bagian rekapitulasi dulu. Oke, nah di sini Anda geser ke samping sini, ini sudah saya buatkan tabel rekapitulasi ya. Nah, ini kita akan hitung atau kita akan isi dulu. Saya pakai zoom dulu ya. Oke, nah ini kita isi di bagian laki-laki dulu, jumlah pasiennya kita ketik sama dengan countif, lalu kita masuk ke bagian data pasien ini sheetnya, terus Anda blok di bagian jenis pasien ini. Nah, ini tekan F4 untuk mengunci, terus tambahkan 0 di sini, 1 2 3 4 gitu aja, titik koma, baru kita klik di bagian sini ya. Nah, karena kita nggak bisa mengklik di dalam sini, kita duduk sudah samping sini, arahkan panah ke samping kanan supaya terpilih. Nah, ini terus tutup kurung, enter, maka dapat ada 3 pasien laki-laki di situ. Kita copy ke bawah, lalu kita buat lagi rumus di bawahnya sini, kita ketik sama dengan rumusnya, sama aja, kita blok seperti itu. Nah, ini lalu di bagian spesialisasi ya, ini ada umum, kita buat rumus juga sama dengan countif. Kita masuk ke bagian data dokter, kita masuk ke bagian spesialisasi sini, blok semua, tekan F4 supaya terkunci ini ya, kasih 0, oke. Terus titik koma, klik di bagian menunya, lalu kita klik lagi di bagian sini dan tekan panah ke kanan, karena memang kita nggak bisa langsung mengklik di bagian sini gitu. Tutup kurung, enter. Oke, berarti ada 5 dokter umum. Kita copy ke bawah. Nah, ada THT 2, penyakit dalam 2, kandungan 2. Kita hitung jumlahnya pakai rumus sum. Oke, tutup kurung, enter. Nah, berikutnya di sini kita isi ya di bagian jumlah kunjungan dengan cara kita ketik sama dengan countif juga, buka kurung, lalu kita klik di bagian sheet rekam medis, masuk ke bagian poli ya, ini kita blok polinya, kunci, kasih 0 ya. Nah, seperti itu, saya kasih 0 nya, jumlahnya ada 1 2 3 4, terus titik koma, kembali ke sheet menunya, ada blok yang atau klik dulu di sini, terus kita tekan panah ke kanan, tutup kurung. Oke, di bagian poli umum berarti sudah 3 kali dikunjungi. Copy ke bawah sampai dengan poli THT. Nah, ini. Oke, ini hasilnya ya. Di bagian rumusnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian listbox ini. Nah, listbox ini kita akan isi untuk nama polinya ya. Untuk informasi ada polinya apa aja gitu. Jadi kita klik di developer, masuk design mode, klik di bagian listbox-nya sini, klik kanan, pilih properties. Nah, di bagian properties ini kita pilih atau kita ganti di bagian kolom co-nya isi jadi 2, enter. Terus kolom head-nya true, terus kolom width pertama itu dia 30 ya. Terus di bagian list fill range ini kita isi. Nah, ini kita deteksi dulu. Polinya ini dia dari V20 sampai dengan W24. Oke, kita klik lagi di sini ya. Jadi kita isi di sini. Nama sheet-nya adalah menu. Tanda petik, tanda seru. V20 titik 2 W24, enter. Nah, maka kita tutup, kita cek di sini hasilnya seperti ini. Nah, ini itu adalah informasi dari polinya gitu ya. Oke, nah ini. Tapi kalau misalnya Anda mau masukkan juga yang bagian jumlah kunjungan, maka di sini tinggal ditambahkan aja ini. Nah, ini kita klik kanan lagi, pilih
properties. Di sini berarti jumlah kolomnya ada 3. Terus ada X. Nah, maka sini terlihat ada jumlah kunjungannya. Lalu kita matikan design mode-nya. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal masukkan data-data di bagian dashboard-nya sini. Pertama, kita masukkan shapes dulu. Oke, lalu kita pakai untuk mengisi di bagian total pasien dengan cara kita klik shapes-nya. Klik sini, ketik sama dengan. Nah, ini kita klik yang total pasien itu yang ini berarti ya. Nah, ini enter, maka hasilnya ada 7. Di sini kita format, kita pilih yang no fill untuk warna shapes-nya, pilih yang no outline untuk warna garisnya. Kita rata tengahkan, kita kasih warna. Oke, dan kita gedein. Oke, seperti ini. Total pasien ada 7 ya. Oke. Terus kita taruh sini juga. Kita sama dengan. Kita klik di bagian jumlah dokter, yaitu yang ini jumlah dokter. Oke. Lalu kita copy formatnya ini ya. Klik terus masuk ke sini, pilih format painter, lalu kita aplikasikan ke sini biar cepat gitu. Terus ini juga sama, jumlah pasien laki-laki. Ini tinggal kita blok, klik sama dengan, klik yang laki-laki, enter. Terus ini kita aplikasikan juga format painter, taruh sini. Nah, ini kita ganti warnanya jadi putih biar jelas. Kita kecilin. Nah, gitu. Oke, ini jumlah pasien laki-laki. Terus kita copy juga, taruh bawah sini. Nah, sekarang jumlah pasien perempuan itu berarti yang ini. Nah, kalau sudah kita grup ya supaya ini nggak pencar, jadi tinggal diklik. Nanti kalau kita geser kan pencar nih, nah ini, ya nggak, kita geser juga. Kita klik, tekan shift, klik juga, klik kanan, pilih grup. Oke, klik ya, tekan shift, klik juga ini, terus klik kanan, pilih grup. Kita klik juga, tekan shift, klik kanan, pilih grup. Klik, terus tekan shift, klik kanan, pilih grup. Oke, ya sekarang ini kita isi dengan grafik. Grafiknya kita dapat dari sini. Nah, ini kita blok, insert, grafik. Nah, ini kita taruh sini. Oke, nah ini kita ganti judulnya menjadi grafik jumlah kunjungan berdasarkan poli. Oke. Nah, ini kita ubah formatnya ya, save fill jadi no fill. Terus ini kita ganti hurufnya dulu. Oke, ini kita hapus. Terus garis ini juga kita hapus. Ini kita ganti warna biar jelas. Dan ini kita jelasin juga, kita kasih warna putih. Dan kita tambahkan data label. Oke, kita perjelas data labelnya. Nah, seperti ini. Oke, nah, oke, sudah jadi ya, sudah selesai untuk mengaktifkan aplikasinya dan sudah bisa kita gunakan ya ini. Oke, baik teman-teman semua ya, demikian untuk tutorial kali ini, yaitu pembuatan aplikasi rekam medis pasien bukan rumah sakit ya, puskesmas ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan.